Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Ain, mahasiswa Undikma Mataram, Universitas Mandalika Mataram. Kali ini saya akan mencoba mereview sebuah jurnal dari International Journal of Multiscience dengan judul Link and Match Policy in Vocation Education to Address the Problem of Unemployment, yang artinya link and match policy dalam pendidikan vokasi untuk mengatasi masalah pengangguran. Dan jurnal ini diterbitkan pada bulan Oktober tahun 2020. Dari judulnya ini kita sudah mengetahui pokok bahasan dalam jurnal ini adalah membahas tentang masalah pengangguran yang ada di Indonesia. Seperti pada umumnya, dalam sebuah jurnal ada beberapa sub bahasan yang dijelaskan, yaitu yang pertama adalah abstrak, yang kedua adalah methods atau metode, yang ketiga adalah discussion atau pembahasan, yang keempat atau yang terakhir adalah conclusion, yaitu kesimpulan. Oke, langsung saja. Yang pertama di sini adalah abstrak. Di mana abstrak dalam sebuah jurnal ilmiah berfungsi untuk kita memahami secara singkat isi sebuah jurnal yang dimaksudkan untuk menjadi penjelas isi jurnal tersebut. Yang pertama adalah abstrak. Penelitian ini didasarkan pada masalah pengangguran adalah fokus utamanya. Dibutuhkan kebijakan yang dapat meningkatkan relevansi vokasi sekolah menengah atas untuk kebutuhan dunia kerja, dunia bisnis, dan dunia industri. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan penelitian studi kasus yang bertujuan mempelajari secara intensif tentang latar belakang masalah pengangguran. Jurnal ini memberikan gambaran yang sangat luas dan mendalam tentang link and match policy agar dapat mengetahui kompetensi atau skill apa yang dibutuhkan. Di sini kata kuncinya adalah link and match, pendidikan vokasi, kebijakan, dan pengangguran. Selanjutnya adalah pengantarnya atau inclusion. Di sini introduction maksudnya ya. Di sini adalah based on the result of the Central Bureau of Statistics survey over the past year. Di sini dijelaskan bahwa berdasarkan hasil survei Badan Pusat Statistik selama setahun terakhir, tingkat pengangguran turun dari 5,01% pada Februari 2019 dan menjadi 4,99% tahun ini atau tahun 2020 yang seperti tertera pada jurnalnya ini, yang yaitu diterbitkan pada tahun 2020. Yang tertinggi terdapat pada sekolah menengah kejuruan. Tingkat pengangguran di sekolah menengah kejuruan pada Februari 2020 adalah 8,49%, turun dari 8,63% dari tahun sebelumnya. Dan diikuti dengan SMA, tingkat penganggurannya adalah 6,77%, diploma 1, 2, dan 3 sebesar 6,76%, universitas 5,73%, sekolah menengah pertama 5,02%, dan sekolah dasar turun menjadi 2,64%. Di sini dijelaskan juga untuk informasi saat ini jumlah pengangguran meningkat dari 6,82 juta menjadi 6,88 juta. Ini karena jumlah angkatan kerja meningkat dari 136,18 juta pada Februari 2019
menjadi 137,91 juta pada Februari 2020. Dan di sini juga ada link and match are one of the policy of the Ministry of Education and Culture of the Republic Indonesia, yang artinya link and match adalah salah satu kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia untuk meningkatkan relevansi sekolah menengah kejuruan dengan Indonesia, kebutuhan dunia kerja, dunia bisnis, dan industri pada khususnya. Kebijakan link and match diharapkan dapat mengurangi peningkatan jumlah perguruan tinggi dan menengah lulusan sekolah. Implementasi nyata dari kebijakan link and match adalah program magang. Jadi, oleh sebab itu perlu dihidupkan kembali konsep link and match dalam sistem pendidikan untuk mengintegrasikan hubungan sinergis antara dunia pendidikan yang pada akhirnya dapat menguntungkan industri melalui ketersediaan tenaga kerja yang kompeten dan siap kerja, sehingga mengurangi biaya dan risiko produksi serta meningkatkan daya saing industri. Selanjutnya, di sini ada methods, yaitu metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. The research used qualitative research method with a case study research approach. Artinya, penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan penelitian studi kasus. Studi kasus termasuk dalam studi analisis deskriptif, di mana fokus penelitian adalah spesifik kasus yang diamati dan dianalisis dengan cermat. Studi ini secara intensif berfokus pada link and match dan kebijakan kecocokan dan mempelajarinya sebagai kasus. Data yang diambil dalam penelitian ini berasal dari berbagai macam sumber dan hasil penelitian kasus-kasus yang diinvestigasi terdahulu. Jadi jurnal ini data-data yang diambilnya adalah dari studi kasus yang sudah dilakukan penelitian terdahulu. Selanjutnya adalah discussion atau pembahasan. Konsep dan realisasi link and match policy antara dunia pendidikan dan dunia industri telah diumumkan sejak tahun 1989. Tetapi berdasarkan statistik data yang menunjukkan pengangguran yang tinggi, lowongan yang tidak terisi tinggi, dan kualitas tenaga kerja yang rendah, serta analisis data sebelumnya menunjukkan adanya perbedaan antara pendidikan dan kebutuhan tenaga kerja, di mana perbedaan antara pendidikan dan pekerjaan menghasilkan tingkat pendapatan yang lebih rendah, pekerjaan yang lebih rendah kepuasannya, dan tingkat keluar masuk karyawan yang lebih tinggi, yang pada akhirnya mempengaruhi produktivitas pekerja. Di bagian discussion ini ada dijelaskan beberapa penelitian terdahulu. Misalnya di sini ada nih, for example Susilowati pada tahun 2019 dikenal kendala-kendala yang dihadapi melaksanakan program link and match di dua wilayah, yaitu di Batam dan di Banten, yang dimana ada beberapa kendala. Misalnya di sini saya akan membacakan hanya 3 saja. Yang pertama, masalah infrastruktur pengajaran terbatas. Yang kedua adalah masalah kurikulum bukan pada kondisi daerah. Yang ketiga, kurangnya koordinasi antara pemangku kepentingan terkait. Dari hasil penelitian Susilowati pada tahun 2009 ini, terlihat masih banyak aspek yang perlu ditingkatkan dari pemerintah. Dunia bisnis dan dunia industri sedang terus berkembang setiap saat senantiasa terpacu untuk dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, sehingga di antara pendidikan vokasi yang menghasilkan lulusan yang berkompeten memiliki koneksi ke dunia industri yang membutuhkan
sumber daya manusia yang handal untuk memenuhi kebutuhan komunitas. Jadi di sini link and match benar-benar sangat dibutuhkan. Selanjutnya di bawah sini ada bagan link and match concept. Sini ada labor provider supply, di sebelah kanannya labor demand, menghasilkan link and match. Ada education, training, workplace development, work of wall, formal, informal, public, private, profit, non-profit, primer, sekunder, tertiary, quarter. Oke, lanjut. Ini lanjut di bawahnya ada the urgency of link and match policy in vocation education, yang artinya urgensi kebijakan link and match dalam pendidikan kejuruan. Link and match dalam kebijakan pemerintah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia yang dikembangkan untuk meningkatkan relevansi sekolah menengah kejuruan dengan kebutuhan dunia kerja, bisnis, dan industri pada khususnya. Kebijakan kecocokan antara dunia pendidikan dan dunia kerja diharapkan bisa berkurang pengangguran lulusan pendidikan vokasi yang semakin meningkat saat ini. Di sini ada dijelaskan juga idealnya tiga komponen harus bergerak secara bersamaan untuk membuat link and match menjadi keberhasilan dalam memprogramkan sesuatu, yaitu yang pertama pendidikan kejuruan dan perguruan tinggi, yang kedua adalah dunia kerja atau perusahaan, dan yang ketiga adalah dari pemerintah. Lanjut lagi, di bawahnya adalah strategi for releasing link and match policies, yang artinya strategi untuk menyadari kebijakan, tautan, dan kecocokan. Di sini ada beberapa pendekatan dalam mewujudkan kebijakan link and match. Di sini ada dua, yaitu pendekatan sosial dan pendekatan ketenagakerjaan atau social approach dan employment approach. Yang pertama adalah pendekatan sosial. Pendekatan sosial adalah pendekatan yang didasarkan pada kebutuhan masyarakat saat ini. Pendekatan menekankan pada tujuan pendidikan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan. Dikutip dari Usman tahun 2012 halaman 56, contoh dari penerapan pendekatan ini adalah penerapan sistem ganda melalui link and match kebijakan kecocokan. Yang kedua adalah pendekatan ketenagakerjaan atau employment approach. Dalam pendekatan ketenagakerjaan ini, kegiatan pendidikan diarahkan pada pemenuhan kebutuhan tenaga kerja nasional pada tahap awal pembangunan. Tentunya membutuhkan tenaga kerja yang besar dari semua tingkatan dalam berbagai jenis keterampilan. Di sini juga ada dituliskan beberapa pencapaian. Prestasi pembangunan pendidikan menengah kejuruan dilaksanakan dengan pencapaian beberapa tujuan strategis yang menggambarkan kondisi yang harus dicapai pada tahun 2014. Sasaran strategi di atas adalah sebagai berikut. Yang pertama di sini National APK exceed national target 85%. APK nasional melebihi target yaitu 85%. Yang kedua adalah at least 66% of vocation school have been accredited. Setidaknya 66% sekolah kejuruan telah terakreditasi. Yang ketiga, setidaknya 60% kabupaten atau kota memiliki sekolah panahan kejuruan dan kejuruan SBI atau sekolah panahan, dan seterusnya. Di sini ada 9, tapi saya hanya membacakan 3 saja. Dan yang terakhir di sini ada
So, pembahasannya adalah kesimpulan. Di sini link and match is the relationship between the supplier of labor and its user. Dengan link and match, pendidikan vokasi dapat mengetahui kompetensi apa saja yang ada di dunia kerja yang paling dibutuhkan dan kompetensi apa yang paling dibutuhkan dunia atau di Indonesia. Pendekatan yang digunakan untuk mewujudkan link and match adalah pendekatan sosial dan pendekatan tenaga kerja. Tadi yang sudah dijelaskan di pembahasannya. Dan juga pada kesimpulan ini juga dituliskan yang dicapai adalah pendidikan yang dibutuhkan untuk membantu lulusannya mendapatkan kesempatan kerja yang lebih baik agar dapat hidup standar dapat ditingkatkan. Dan selanjutnya ini ada referensi daftar pustakanya dari berbagai jurnal dan buku. Mungkin itu saja. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.